Halo teman-teman mahasiswa, hari ini kita akan membahas topik penting dalam ekonomi, inflasi. Apa itu inflasi? Bagaimana kondisi inflasi di Indonesia saat ini dan mengapa kita sebagai mahasiswa perlu peduli? Nah, simak bahasannya. Nah, mengapa kita membahas inflasi? Jelas, inflasi berdampak langsung pada daya beli masyarakat ataupun kemampuan mereka untuk memperoleh produk dan jasa dengan jumlah uang tertentu. Inflasi terjadi karena ketika harga barang dan jasa naik, namun nilai relatif uang turun, sehingga uang yang sama menjadi kurang mampu membeli barang dan jasa yang diinginkan. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat turut merasakan dampaknya. Pemahaman tentang inflasi membantu dalam perencanaan keuangan pribadi. Lalu, apa itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam satu periode waktu. Ketika inflasi terjadi, daya beli uang menurun, artinya dengan jumlah uang yang sama, kita bisa membeli lebih sedikit barang atau jasa dibandingkan sebelumnya. Yang paling sederhana, kita bisa pahami bahwa nilai uang itu akan berbeda ya dari tahun ke tahun. Value-nya, daya belinya akan terus menurun, teman-teman. Lalu apa saja penyebab inflasi ya? Pertama adalah inflasi tarikan permintaan. Permintaan terhadap produk dan jasa meningkat lebih cepat dibandingkan pasokan yang dapat dipenuhi. Hal ini lumrah terjadi ketika hari raya Lebaran ya, di mana permintaan daging meningkat signifikan sehingga menyebabkan harga daging akan naik di saat hari raya. Lalu yang kedua, ada yang dinamakan inflasi dorongan biaya. Ini adalah kenaikan biaya produksi termasuk upah tenaga kerja, harga energi, dan harga bahan mentah, yang mana dari faktor-faktor tersebut, maka harga barang atau harga jual barang akan mengalami kenaikan, dan ini bisa mendorong terjadinya inflasi. Lalu ada inflasi impor, yaitu kenaikan harga komoditas di seluruh dunia atau penurunan nilai mata uang nasional. Ini berkaitan dengan nilai tukar mata uang suatu negara. Seperti kita ketahui bahwa rupiah ya cukup lemah dibandingkan mata uang asing sebagai mata uang transaksi internasional, yaitu dolar. Ya, jadi kalau kita membeli barang-barang impor, kita membutuhkan dolar. Nah, ini juga bisa menyebabkan terjadinya inflasi apabila kita terlalu banyak mengimpor komoditas-komoditas tertentu. Berikutnya adalah inflasi berbasis ekspektasi, yaitu adalah ekspektasi masyarakat bahwa kenaikan harga ke depan akan terus berlanjut. Ini terjadi ketika masyarakat khawatir dengan kenaikan komoditas-komoditas tertentu yang tidak terbendung, sehingga masyarakat akan melakukan pembelian panik buying ya. Jadi beli secara berlebih karena khawatir nanti harganya mahal, mereka beli lebih banyak dari kebutuhan seharusnya. Lalu ada inflasi struktural. Ini terjadi akibat ketidakseimbangan struktur perekonomian atau dari geopolitik ekonomi yang terjadi di suatu negara. Adapun jenis-jenis inflasi yang dapat kita pelajari yaitu pertama, inflasi dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan, penyebab, dan asal-usulnya. Inflasi ringan, ini adalah inflasi yang kurang dari 10% per tahun. Lalu inflasi sedang, ini adalah inflasi yang berkisar dari 10-30% per tahun. Inflasi berat, 30-10% per tahun, dan hiperinflasi lebih dari 100% per tahun, merupakan 4 tingkatan keparahan. Berdasarkan alasannya, inflasi tarikan permintaan terjadi ketika permintaan terhadap produk dan jasa melebihi kapasitas produksi, sedangkan inflasi dorongan biaya terjadi ketika biaya produksi itu mengalami kenaikan. Lalu apa saja dampak inflasi terhadap perekonomian? Inflasi mempunyai dampak ekonomi yang beragam, baik menguntungkan maupun merugikan, tergantung pada besaran dan penyebabnya. Pada tingkat yang moderat, inflasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendorong konsumsi dan investasi sebelum harga-harga semakin meningkat. Namun, inflasi yang berlebihan atau hiperinflasi dapat merusak stabilitas perekonomian dengan menurunkan daya beli masyarakat,
menimbulkan ketidakpastian di dunia usaha, dan melemahkan nilai mata uang. Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya tabungan dan rendahnya taraf hidup dan kestabilan sosial di masyarakat. Pengaruh terhadap masyarakat, inflasi mempunyai dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat, khususnya daya beli, distribusi pendapatan, dan kesejahteraan. Ketika inflasi terjadi, harga barang dan jasa meningkat sehingga mengurangi daya beli uang terutama bagi individu dengan gaji tetap seperti pejabat sipil atau pensiunan. Kemudian, pengaruh terhadap bisnis, inflasi mempengaruhi bisnis dalam berbagai cara, tergantung pada tingkat inflasi dan kemampuan perusahaan untuk beradaptasi. Ketika inflasi meningkat, biaya produksi seperti bahan baku, energi, dan upah juga akan meningkat sehingga mengurangi margin keuntungan jika perusahaan tidak mampu meningkatkan harga produk. Kebijakan pengendalian inflasi. Kebijakan pengendalian inflasi merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan bank sentral untuk menjaga inflasi tetap stabil dan terkendali. Kebijakan ini mungkin mencakup kebijakan moneter dan fiskal. Dalam kebijakan moneter, bank sentral akan menaikkan suku bunga untuk menurunkan permintaan kredit dan memperlambat perkembangan jumlah uang beredar. Dan kebijakan fiskal dilakukan dengan kebijakan pajak terhadap produk-produk tertentu. Lalu, bagaimana cara menghadapi inflasi? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghadapi inflasi. Yang pertama, membuat anggaran bulanan yang realistis. Lalu menabung secara rutin dan mempertimbangkan investasi. Kemudian, mencari penghasilan tambahan melalui pekerjaan paruh waktu atau mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Ini adalah kiat-kiat kita sebagai individu untuk menghadapi inflasi. Selain tadi cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan moneter dan fiskalnya. Ringkasannya adalah pada bahasan kali ini bahwa inflasi merupakan bagian dari dinamika ekonomi yang mempengaruhi semua orang. Mahasiswa perlu memahami dan mengantisipasi dampaknya. Pengelolaan keuangan yang bijak adalah kunci menghadapi inflasi. Demikian yang bisa saya sampaikan berkait dengan bahasan inflasi. Lebih lanjutnya bisa dibahas pada forum diskusi. Silakan memberikan pertanyaan di forum diskusi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.